Cek 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 1 2 3 cek 1 2 3. Ya kita mulai aja episodenya. Ya kembali lagi di podcast mulai dulu aja. Episode ke-54. Udah jauh juga sih episode ke-54. Oh yang buat belum tahu, kenalin, nama gue Naufal Harits. Salam kenal untuk pendengar baru. Mungkin kita langsung masuk aja kali ya ke bahasan di hari ini lah, obrolan di hari ini. Jadi gue mau ngomongin tentang suatu hal yang gue bisa bilang menarik, cukup relate terhadap diri gue, dan mungkin aja ini juga bisa relate kepada diri lo juga gitu yang mendengarkan podcast atau rekaman ini gitu, atau mungkin nonton juga di YouTube gitu. Gue mau ngomongin yang namanya bagaimana kita bisa untuk selalu kreatif, baik di saat baik maupun di saat buruk gitu. Jadi kadang-kadang untuk tetap stay untuk kreatif kan itu gue bisa bilang mungkin agak cukup sulit gitu. Dan di sini hari ini gue mau ngasih tahu caranya, gimana cara untuk melakukan hal tersebut dalam waktu baik maupun waktu buruk gitu. Dan ini cukup apa ya, gue ambil dari pengalaman gue juga, dan sekaligus gue ngambil banyak referensi dari buku Austin Kleon, namanya Keep Going nih bukunya, yang ini nih. Oh, ini auto fokusnya mantap ya kalau di YouTube. Ya pokoknya inilah bukunya, yang inilah. Jadi gitu, jadi nama bukunya Keep Going, karyanya Austin Kleon. Jadi Austin Kleon tuh salah satu penulis. Bukunya tuh unik-unik lah, ada Keep Going, ada Show Your Work, ada juga Still Like an Artist. Itu bisa lu cari aja lah, dia penulis yang cukup terkenal lah. Dan cara penulisannya juga gue rasa agak-agak unik sih. Jadi kayak bukunya, tulisannya nggak terlalu banyak dalam buku itu, tapi kayak banyak gambar-gambarnya, banyak apa ya, kerasa banget kayak artisnya, kayak senimannya tuh berasa banget gitu, walaupun dia penulis juga gitu, kurang lebih kayak gitulah. Nah ini buku yang namanya Keep Going gitu. Nah di buku ini tuh ada 10 cara yang bisa dilakukan untuk kita bisa tetap kreatif di waktu yang baik maupun waktu yang buruk gitu. Nah di episode kali ini gue akan benar-benar ngebedah 10-nya. Seenggaknya itu apa ya, secara versi gue aja lah gitu. 10-nya akan gue coba bedah, dan ya mungkin semoga aja itu membantu untuk lo juga yang mendengarkan gitu. Nah kita langsung masuk aja kali ya. Nah yang pertama adalah aturan pertama. Jadi ada 10 aturan. Aturan yang pertama adalah every day is Groundhog Day, atau setiap hari adalah Groundhog Day. Groundhog Day itu dari yang gue tahu, itu dari yang gue baca itu dari salah satu film, tapi gue nggak nonton film juga, jadi nggak akan gue bahas juga. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah kita membuat rutinitas harian untuk menambah struktur pada hari yang kita lalui. Tidak ada rutinitas universal yang sempurna. Tiap orang harus menemukan rutinitas apa yang paling cocok untuk dirinya sendiri. Rutinitas membentuk kebiasaan baik yang dapat menghasilkan pekerjaan terbaik untuk diri kita. Jadi apa ya? Terkadang kan kita suka menjalankan hari itu ya apa ya, nggak mikir panjang aja gitu, apa yang perlu kita lakukan, apa yang kita nggak ngelis lah apa yang perlu kita kerjakan gitu. Dan di sini di aturan pertama ini dia bilang kalau kita harus nambahin struktur gitu. Kita harus bikin sistem yang cocok terhadap diri kita. Karena balik lagi tadi, nggak ada yang sistem atau rutinitas yang cocok untuk semua orang gitu. Karena pekerjaan orang beda-beda, mungkin profesi juga ya, profesi beda-beda, atau mungkin bahkan kayak kuliah ataupun sekolah aja tuh ada penjurusan yang beda gitu. Jadi semua orang gua rasa punya apa ya? Punya rutinitas yang berbeda gitu, dan gak ada yang gak cocok satu sama lain gitu. Jadi itu yang tadi yang pertama. Jadi kita membuat yang namanya rutinitas harian yang sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Ini yang gue baru sadari tentang hal ini tuh pada saat lagi wabah pandemi inilah gitu. Gue sadarkan hal itu, dan apa ya, gue bisa bilang dengan kita banyak di rumah juga, itu bisa membantu kita lebih bikin struktur yang lebih oke sih ya. Gue dari gue sendiri merasa seperti itu gitu, karena pada saat kita di luar kadang-kadang kita suka sulit untuk menentukan
waktu kita hilang tiba-tiba gitu, atau mungkin hilang juga di jalan gitu. Dan pada saat kita banyak di rumah ini, banyak WFH ini ya, mungkin yang bisa kita lakukan adalah kita menstruktur hari seperti waktu kerja biasa, tapi kita masih bisa lebih santai sedikit sih ya, kurang lebih kayak gitulah. Nah, aturan kedua adalah build a bliss station atau membangun markas ketenangan. Untuk melindungi ruang dan waktu sakral, kita perlu belajar cara menolak ajakan dari orang lain dengan mengatakan tidak. Nah, ini sebenarnya seni untuk berkata tidak gitu. Jadi ya, aturan kedua ini. Jadi kita mengatakan tidak kepada orang lain gitu untuk melindungi waktu yang dimana di waktu tersebut kita bisa lebih tenang gitu. Jadi kita punya me time lah di sini bahasanya gitu. Dan ini gue pernah denger juga dari penulis lain, Greg siapa namanya itu ya? Greg, pokoknya nama bukunya Essentialism. Jadi dia bilang sebenarnya kalau kita berkata tidak itu berarti jatuhnya di situ kita mementingkan diri kita gitu, dan dimana hal itu adalah hal yang sangat positif gitu. Kita bisa membuat waktu kita untuk hal lain gitu, untuk hal yang lain yang lebih berarti untuk kita gitu. Tapi kebalikan juga gitu, misalnya kita mengiyakan semua hal dari orang lain gitu, ada yang ngajak kemana ikut, ada yang mana ikut gitu. Itu dalam artian pada saat seperti itu kita bilang tidak juga sebenarnya, tapi ke hal lain lagi yang berbeda gitu. Misalkan contoh paling gampangnya apa ya? Oh ini misalkan kita di bulan puasa gitu, bulan Ramadan gitu. Kan kita biasanya kan banyak bukber nih selain tahun ini ya. Tahun ini gitu, nggak dianggap lah ya. Misalnya tahun-tahun sebelumnya gitu. Kita kan suka banyak bukber gitu. Kayak bukber tuh kayak berderet bukber teman SD, teman SMP, SMA, terus teman kuliah, bahkan mungkin teman kantor lah atau apalah segala macem lah. Alumni organisasi apa gitu, atau mungkin apa Karang Taruna apa gue yang nggak tahu lah, pokoknya kayak gitulah. Lu ngerti maksudnya lah. Nah, dengan kita ikut bukber gitu, gini anggapnya kan misalnya bulan puasa 30 hari gitu, dan dalam 30 hari itu kita bukber itu 15 hari gitu, misalkan 15 hari ada teman SD, teman SMP, SMA, geng SD, geng SMP, geng SMA ya, lu ngerti maksudnya, kurang lebih kayak gitu lah, banyak 15 hari bukber gitu. Nah, karena lu bilang iya kepada hal tersebut, maka yang lu bilang tidak adalah bisa jadi waktu lu misalkan sama keluarga gitu. Jadi yang dimana biasanya ngabisin waktu sama keluarga buka puasa, jadinya lu mengatakan tidak kepada itu. Atau mungkin kepada kalau yang muslim mungkin beribadah gitu. Kayak yang gue bisa bilang mungkin semua orang akan mengatakan iya kepada hal ini juga. Kalau kita bukber segala macam kan waktunya pasti nggak mungkin sebentar dong, masa bukber cuma makan doang terus pulang, nggak mungkin kan. Dan biasanya yang bisa yang mungkin dikorbankan adalah jam ibadahnya gitu, misalnya taraweh atau apa segala macam lah ya, lu ngerti maksudnya lah gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Jadi aturan kedua ini kita harus belajar untuk menolak ajakan dari orang lain itu dan mengatakan tidak gitu. Kita harus bisa mencoba untuk melakukan hal tersebut gitu. Nah, yang ketiga adalah forget the noun, do the verb. Atau Indonesianya setelah gua translate gitu, itu adalah lupakan tujuan terus kerjakan saja gitu. Jadi ini kayak apa ya? Balik lagi ke slogan atau nama dari mulai dulu aja itu sih. Jadi kayak ya kita mulai aja gitu, nggak usah banyak mikir, kita kerjain aja gitu. Terkadang cara terbaik untuk tetap kreatif adalah tetap ceria gitu. Jangan perlakukan diri atau pekerjaan kita dengan begitu serius. Ini sebenarnya salah satu hal yang gue bisa bilang gue cukup agak sulit untuk melakukan hal ini juga, karena gue terlalu serius banget gitu untuk ngerjain semuanya. Mungkin ini di podcast atau di video YouTube juga, atau sebenarnya apapun yang gue kerjakan pasti gue mengerjakan sangat serius. Kalau nggak serius pasti gue sudah mundur duluan dari hal tersebut gitu lah. Di aturan ketiga ini dibilang tadi kalau cara untuk kita bisa tetap kreatif, tetap bisa ceria gitu, kita tetap bisa senang adalah dengan tidak melakukan pekerjaan itu dengan begitu serius gitu. Jadi kita bisa lebih tenang dan kita ya udah apa yang perlu kerjakan saja sekuat yang kita bisa gitu, dan tidak perlu memikirkan yang tujuan yang benar-benar berat, gimana kalau misalkan targetnya nggak sampai, KPI-nya nggak nyampe, atau apa mungkin view-nya nggak nyampe, pendengaran nggak nyampe, itu bisa kita kesampingkan lah untuk satu dan lain hal gitu. Nah, kita lanjut aja. Nah, yang keempat adalah make gift atau membuat hadiah. Nah, ini mungkin
lebih cocok kepada orang-orang yang bekerja di dunia kreatif. Gue nggak bisa bilang diri gue bekerja di dunia kreatif juga sih, tapi gue paparkan aja lah. Tapi gue rasa ini cukup relate juga dengan gue gitu. Salah satu cara untuk menghindari membenci hal yang awalnya kita sukai adalah dengan menahan keinginan untuk menghasilkan uang dari setiap praktik kreatif dari hal tersebut. Simpan sebagian untuk diri kita sendiri yang bisa dinikmati hanya untuk kesenangan. Nah ini mungkin agak abstrak sih mungkin. Jadi begini. Kita kan suka banyak omongan, oh paling enak kalau kita punya hobi yang dibayar gitu. Kita akan sangat happy kalau kita punya hobi yang dibayar gitu. Dan di satu sisi mungkin terkadang hal itu bisa benar, tapi di sisi lain terkadang hal itu juga bisa juga tidak berjalan lancar gitu. Karena gue baru saja menyadari tentang hal ini kurang lebih belum waktu yang lama, gue lupa mungkin di awal tahun ini apa tahun kemarin gitu. Jadi gue tuh punya hobi main Tamiya gitu. Tamiya, tau lah mobil-mobilan Tamiya. Gue rasa semua orang yang dengar ini mungkin tahu lah Tamiya itu apa gitu. Nah, hal paling menyenangkan yang gue rasakan pada saat main itu adalah pada saat gue ngerakit Tamiyanya gitu, di modif segala macam. Itu ya menurut gue adalah hal yang paling menyenangkan dari mainnya gitu. Kalau misalkan kembali ke kalimat yang awal tadi, kalau hobi yang paling menyenangkan adalah hobi yang bisa dibayar gitu. Maka di sini analoginya adalah kalau gue membuat Tamiya itu gue bisa dibayar. Misalkan gue bikin video tentang hal itu gitu, atau gue bikin tutorial tentang hal itu gitu. Gue mencoba melakukan hal tersebut gitu. Gue sempat bikin kayak semacam, gue nggak videoin pas gue lagi ngerakitnya gitu lah dari nol. Jadi kayak kamera dari atas gitu, gue rakit di bawahnya gitu, gimana gitu. Gue ngelakuin itu selama sejam apa 1,5 jam gitu. Jadi yang gue sadari pada saat gue selesai adalah gue merasa sangat nggak merasakan kesenangan itu. Jadi aneh, maksudnya pas gue bikin itu gue nggak merasakan senang sama sekali, malah gue terasa tertekan gitu karena nggak bebas aja ngerjain itu, nggak bener-bener kayak nggak bebas gitu sih. Mungkin ini orang-orang ada juga yang ngerasain hal kayak gini sih. Jadi nggak semua hal itu perlu kita uangkan gitu. Jadi simpan sebagian yang bisa kita nikmati untuk diri sendiri. Ini juga kalau dari Raditya Dika itu dia bikin aturan satu hal, kalau untuk video YouTube, satu untuk diri dia sendiri dan satu untuk penontonnya gitu. Untuk diri dia sendiri gimana? Dia bikin hal yang mungkin menurut orang lain tuh dia tahu itu nggak bakal dapet views banyak gitu. Tapi dia ngelakuin itu untuk diri dia sendiri gitu, untuk diri dia merasa lebih senang aja gitu. Yang uang ya bonusnya doang gitu. Tapi dia ngelakuin itu biar dia senang. Baru yang satu lagi untuk orang lain, kurang lebih kayak gitulah. Nah kita lanjut lagi. Nah aturan kelima adalah the ordinary plus extra attention sama dengan the extraordinary. Jadi hal biasa tambah atensi yang lebih banyak sama dengan hal yang keren lah bisa dibilang. Hampir segala sesuatu yang ada di sekitar kita lebih menarik daripada yang kita kira. Cara termudah yang bisa kita lakukan adalah menggambar hal-hal yang kita lihat, mencatat catatan untuk diri kita sendiri, membuat rekaman audio tentang hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Ya kurang lebih seperti itulah. Jadi ini ada salah satu prinsip psikologi juga, gue lupa namanya apa ya. Gratitude apa ya? Gue lupa pokoknya apa. Bisa di Google sendiri lah. Jadi kita melihat hal-hal yang di sekitar kita atau hal-hal yang sedang kita kerjakan yang bisa dibilang mungkin itu adalah hal yang cukup remeh, tapi kita bisa mencari makna menarik dari hal tersebut gitu. Salah satu yang gue lakukan mungkin udah kayak di podcast ini gitu, kayak ini kan gue membuat rekaman audio gitu, bahkan ini video, bahkan audio lah, bisa di sini di audio aja gitu. Yang dimana rekaman podcast yang gue bikin itu banyak yang hal-hal yang kebetulan gue temui aja gitu, yang gue omongin. Mungkin kalau udah pendengar lama tahu lah akan hal tersebut, kayak ada banyak episode-episode yang aneh aja gitu, kayak ini ngapain bahas ginian sih, ini ngapain bahas ginian gitu. Tapi karena gue merasa terkadang ada dari hal yang biasa tuh ada hal-hal menarik yang bisa kita kita cari tahu yang membuat hal itu menarik gitu. Atau mungkin kayak ada juga orang-orang yang suka nyatet catatan sendiri aneh gitu, atau gambar-gambar nggak jelas kayak makanya ada orang yang suka bawa buku kecil gitu kan, isinya cuma gambar-gambar aneh gitu, atau mungkin catatan-catatan yang
ide-ide kreatif atau apa gitu. Makanya orang banyak yang suka ke taman bawa buku nulis gitu misalkan. Kurang lebih semacam itulah. Itu akan sangat membantu untuk kita bisa tetap kreatif gitu. Nah lanjut. Aturan keenam adalah slay the art monster atau membasmi monster-monster seni. Di dunia ini kita tidak membutuhkan lebih banyak seniman hebat. Tapi kita lebih banyak membutuhkan manusia yang baik. Sebenarnya apa sih yang bisa dibilang seniman hebat tuh kayak hebat tuh agak cukup relatif banget lah gitu. Dan kalau kita mau hebat tetap aja bakal ada orang yang lebih hebat lagi daripada kita. Di atas langit ada langit terus gitu lah. Tapi yang kita lebih butuhkan adalah lebih banyak manusia yang baik gitu. Yang dimana di sini kalau kita dari gua aja misalkan gitu, dari gua ini mungkin yang bisa gua lakukan adalah dengan gua bikin podcast atau gua bikin konten lah gitu intinya lah, atau ngelakuin apa yang gua kerjakan gitu. Mungkin di sini yang bisa gua lakukan adalah gua bisa membantu seenggaknya satu orang gitu untuk dia tahu lebih banyak hal. Gua memberikan edit value lebih kepada satu orang minimal gitulah. Kurang lebih gitu sih. Jadi yang kita lakukan adalah kita menjadi manusia yang lebih baik aja lah untuk orang lain dibandingkan kita berusaha untuk menjadi seniman hebat. Karena seniman hebat juga sudah banyak banget gitu gue rasa sih. Jadi gitulah kira-kira lah. Nah, lanjut. Aturan ke-7. You are allowed to change your mind. Kita boleh mengubah pikiran kita. Kita tidak perlu tahu persis kemana hal yang kita lakukan akan membawa sejak awal. Kita hanya perlu bergerak sambil mengoreksinya sepanjang jalan. Menarik sih. Jadi terkadang kita punya planning, kita punya visi yang jelas ke depan kita mau ngapain, tujuan kita seperti apa, bla 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 bla. Tapi di satu titik kita tiba-tiba bimbang kan, kita mau mengubah jalur kita gitu. Yang dimana di sini di aturan ke-7 ini hal itu adalah hal yang bisa mungkin saja dilakukan gitu. Mungkin di dunia kreatif hal ini adalah hal yang sangat sangat biasa banget gitu. Tapi gue rasa ini bisa diaplikasikan ke kehidupan nyata juga sih. Jadi kalau kita sudah mencoba apa segala macam tapi di tengah jalan gak berjalan dengan lancar atau kita menemukan hal lain yang lebih menarik, yaitu sah-sah saja untuk kita mengubah jalan kita gitu. Yang dimana dengan melakukan hal tersebut mungkin kita bisa lebih fresh, kita bisa dapat ide-ide baru, inspirasi baru, dan ya kita bisa tetap kreatif lagi terus menerus gitu. Nah yang ke-8, aturan ke-8, when in doubt, tidy up. Bila kita ragu, berbenahlah atau beres-beres lah gitu. Terkadang cara terbaik untuk mendapatkan inspirasi untuk ide-ide baru adalah dengan merapikan ruang kerja dan materi kita. Dengan melakukan itu, kita dapat membolak-balik konten lama dan menemukan ide untuk konten baru. Ini gue rasa akan bekerja untuk banyak orang, tapi mungkin nggak semua kali ya. Tapi untuk mayoritas orang, gue rasa bekerja, dan untuk gue sendiri itu sangat bekerja gitu. Karena gue orangnya agak sedikit OCD juga, obsesif compulsive disorder, pokoknya intinya agak-agak nggak begitu bisa kalau ngelihat tempat yang nggak rapih dengan presisi gitulah. Ya kayak gitulah. Cari aja OCD ntar. Mungkin lu paham lah kayak pas lu baca-baca dikit. Nah jadi kalau pada saat kita ragu, pada saat kita bingung, pada saat kita mumet lah gitu, nggak ada inspirasi atau apa, yang bisa kita lakukan adalah kita bisa berbenah gitu. Kita bisa membereskan tempat kerja kita mungkin di sini konteksnya tempat kerja gitu. Misalkan di meja kita tadinya banyak kertas-kertas nggak jelas, mungkin itu bisa dibuang dulu atau mungkin rapihkan, ditempatkan sesuai dengan penuntukannya apa, atau mungkin ada banyak alat-alat tulis atau apa di meja yang nggak penting juga sebenarnya, nggak ada hubungannya gitu. Jadi itu bisa kita lakukan sih. Jadi kita bisa ngerapin semua dan ya kita bisa lebih nyaman dengan tempat kerja kita lah, dan itu akan memberikan pikiran yang lebih fresh dan akhirnya ide-ide kreatif juga bisa muncul gitu. Ini juga masuk juga ke yang namanya minimalism lah, sama aja lah ini. Arah-arahnya situ juga. Jadi makanya gue juga suka banget tentang ideologi atau apa ya? Pokoknya tentang minimalism itu gue juga cukup suka lah gitu. Yang 9, aturan ke-9, demons hate fresh air. Iblis benci udara segar. Jalan-jalan bisa membantu membersihkan pikiran dan merupakan salah satu cara terbaik untuk mendapatkan ide-ide baru atau untuk menghubungkan ide-ide yang sudah ada. Terkadang yang membuat kita tidak kreatif adalah kalau kita
ya cuma duduk doang gitu. Kita cuma ngerjain apa yang bisa kita kerjain. Misalkan kalau kalau di gua mungkin editing audio atau editing video gitu, atau mungkin nulis skrip tuh yang gua rasa paling susah banget yang gua kerjakan. Ini aja skrip yang ini juga gua rasa susah banget pas gua sedang mengerjakannya gitu. Yang dimana kalau kita nyari udara segar kan orang suka bilang kayak gua mau nyari udara segar dulu. Gua rasa itu cukup sebenarnya cukup emang beneran cukup membantu gitu. Dan mungkin kita bisa jalan-jalan dulu kemana kayak keliling-keliling teras, mungkin kalau ada teras, atau mungkin keliling-keliling depan rumah atau gimana gitu. Nah itu dengan kayak gitu kita akan bikin kepala kita lebih fresh, pikiran lebih fresh, dan akhirnya kita bisa mendapatkan ide-ide baru atau mungkin menggabungkan ide-ide yang sudah ada gitu. Maksudnya ada ide A sama kita dapat inspirasi baru, kita gabungin jadi satu ide yang baru gitu. Mungkin aja bisa seperti itu gitu. Nah, saran gue di sini adalah kita bisa mencatat hal apa yang kita pikirkan pada saat kita lagi nyari angin itu gitu. Maksudnya nyari udara segar gitu. Jadi gimana caranya? Mungkin ada dua cara, mungkin bisa pakai HP atau mungkin bisa juga pakai buku note kecil gitu, sama aja lah sebenarnya. Pada saat kita tiba-tiba kepikiran suatu hal ide, kalau bisa langsung aja kita catat gitu, atau kita ketik atau apalah, sama aja lah gitu. Misalkan kayak gini, kita lagi di jalan gitu, misalnya kita naik motor gitu, terus di tengah perjalanan kita nemu ide bisnis yang sangat revolusioner yang akhirnya bisa mengubah perekonomian Indonesia gitu. Agak-agak lebay, tapi kira-kira tiba-tiba kita kepikiran hal yang benar-benar brilian banget lah, yang mungkin belum ada orang di dunia ini yang kepikiran tentang hal tersebut gitu. Nah, yang kita lakukan adalah kita bisa minggir sebentar, kita ketik aja di HP, misalkan idenya tentang apa ya, nggak salah misalnya Gojek gitu, ide tentang transportasi online gitu, ojek online gitu misalkan. Dulu misal belum ada gitu. Tiba-tiba kepikiran lagi naik motor nih, kepikiran tentang hal itu kan. Kita bisa minggir dulu. Kalau kita lebih suka pakai note gitu, lu lebih suka pakai note, lu tulis dulu. Gua akan membuat ojek itu transportasi bisa di booking melalui HP gitu misalkan. Jadi kita bikin kayak gitu, atau mungkin kita ketik di HP gitu, ketik di note. Kayak tadi juga kayak tulisan tadi, tapi kita ketik di note lah, kurang lebih bisa juga kayak gitu. Atau YouTuber Matt Diavela, dia itu kalau lagi sama istrinya itu dia bilang kalau pas lagi berdua tiba-tiba dia kepikiran ide video yang menurut dia menarik banget gitu, dia nyuruh si istrinya itu untuk ngechat dia padahal lagi sebelahan gitu, ngechat atau SMS sama aja lah. Dia minta istrinya ngechat ke dia tentang keyword dari ide tersebut gitu. Misalkan ojek online itu, dia minta istri, padahal dia mungkin lagi nyetir bareng, misalnya lagi di mobil bareng gitu, dia nyetir, istrinya di sampingnya gitu. Dia bilang coba chat gua ojek online gitu misalkan. Jadi kayak gitu, jadi dia bilang kayak gitu, dan itu nanti pada saat dia ada waktu udah sampai rumah misalkan atau apa, dia baru mengeluarkan ide tersebut gitu, baru ditranslate kepada konten videonya gitu misalkan. Atau mungkin di sini mungkin tadi bisnisnya atau apa ya gitulah maksudnya. Jadi kita bisa tetap kreatif gitu. Nah, yang terakhir yang 10 adalah plan your garden atau tanam kebunmu. Ya gitulah. Kita bisa keluar, kita bisa mempelajari alam, dan juga kita bisa menanam tanaman. Itu adalah cara yang bagus untuk terhubung dengan bumi dan mengingatkan kita bahwa alam tidak terburu-buru, dan begitupun juga kita gitu. Semua orang, mayoritas orang yang gue bisa bilang happy gitu, hidupnya tenang gitu dalam hidupnya, biasanya tuh kayak nanam tanaman atau punya kayak tanaman-tanaman gitu. Kayak misalnya orang-orang yang vibes-nya tuh positif banget gitu, biasanya dia into tanaman. Gue nggak tahu kenapa juga sih, dan gue nggak kayak gitu banget gitu. Tapi orang-orang yang hidupnya kayak tenang banget gitu, biasanya dia ada into ke tanaman, punya tanaman apa gitu dirawat, siram sendiri atau gimana ya. Ya mungkin lu pernah ngelihat atau mungkin ketemu orang seperti itu gitu. Dan ternyata itu adalah hal yang membantu juga gitu. Jadi kalau kita keluar, kita bercocok tanam, kita melihat dedaunan hijau-hijauan, itu akan membantu juga gitu. Dan ini juga mungkin akan baik untuk mata juga sih, karena dengan hal tersebut kita mungkin bisa dibilang jadi lebih fresh lagi lah, secara penglihatan fresh, jadi pikiran juga makin fresh juga gitu. Dan balik lagi kayak tadi,
itu akan mengingatkan kita bahwa alam aja tidak terburu-buru gitu. Jadi kenapa kita perlu terburu-buru lah, kurang lebih seperti itu. Ya mungkin itu aja untuk episode kali ini. Ini bukunya ini nih. Ini mungkin cuma di yang YouTube juga yang bisa lihat nih, namanya, ini fokus nggak nih? Ya ini pokoknya lah. Keep Going judulnya, Austin Kleon. Bagus banget bukunya, gua rekomen banget. Di Gramedia juga ada sih. Jadi ya gua rasa ini bisa, kalau di Gramedia ada, gua rasa bisa didapatkan di mana aja lah gitu. Seenggaknya untuk yang dengar podcast ini gitu. Nah mungkin itu aja untuk episode kali ini. Gue Naufal Harits dan terima kasih banyak semuanya.